Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Pada teman-teman dan ibu dosen yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang persidangan e-court di masa pandemi. Baik, saya lanjut. Di sini dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan 4 poin dalam tentang persidangan e-court di masa pandemi, yaitu yang pertama SPBE dan e-court, menjelaskan apa itu SPBE dan e-court serta kaitannya, dan yang kedua persidangan e-court, ketiga pelaksanaan persidangan e-court, dan keempat adalah manfaat e-court. Sebelum itu, kita beralih kepada topik pertama, yaitu SPBE. SPBE adalah singkatan kepanjangan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dan SPBE ini adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Nah, SPBE ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, atau biasa kita sebut dengan Perpres 95 tahun 2018. Dan setelah itu kita beralih kepada e-court. E-court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara, pembayaran, pemanggilan, dan persidangan yang dilakukan dengan secara elektronik atau secara online. Dan e-court merupakan salah satu bentuk implementasi SPBE sebagaimana tergambar dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, atau biasa kita singkat dengan Perma 1 2019. Dan kita beralih ke poin nomor 2, yaitu persidangan e-court. Dalam e-court di sini ada layanan pengguna, di mana pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam Perma 1 2019 berlaku untuk semua jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara. Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lain. Nah, di sini pengguna terdaftar maksudnya di sini ialah persyaratan bagi pengguna terdaftar advokat, yaitu persyaratan pertama, kartu tanda penduduk, persyaratan kedua, kartu keanggotaan advokat, dan yang ketiga, berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi. Dan untuk persyaratan pengguna lain, di sini ada kartu identitas pegawai, kartu tanda penduduk, serta penetapan ketua pengadilan untuk beracara secara insidentil. Dan pada poin ketiga, pelaksanaan e-court. Nah, di sini tata cara pendaftaran sidang e-court. Pendaftaran perkara oleh pengguna terdaftar, pengguna yang sudah mendaftar tadi, dan pengguna lain atau pengguna lain dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi. Penggugat menyampaikan gugatan dengan bukti-bukti surat dalam bentuk dokumen elektronik melalui sistem informasi pengadilan. Jadi ketika kita sudah terdaftar sebagai pengguna lain, di sini untuk mengirimkan gugatan dikirimkan secara online melalui bukti-bukti secara dokumentasi. Kita kirimkan kepada sistem informasi pengadilan. Dan selanjutnya, dalam pasal 10 Perma 1 2019, pembayaran panjar biaya perkara ditujukan ke rekening pengadilan bank secara elektronik. Jadi dalam persidangan e-court di sini, semua hal dilakukan secara online atau secara elektronik, ya, berbasis elektronik, benar-benar secara
dengan online, dari pembayaran, pendaftaran penggugatan, sampai persidangan pun dilakukan secara online. Selanjutnya, panggilan atau pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada yang pertama, yaitu penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik. Yang kedua, tergugat yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik. Dan yang selanjutnya, tata cara persidangan e-court. Berdasarkan perintah hakim, jurusita atau jurusita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan ke alamat surat elektronik yang telah terverifikasi pada pihak melalui sistem informasi pengadilan. Nah, patut diperhatikan bahwa dalam pasal 17 ayat 1 Perma 1 2019 menjelaskan bahwa dalam hal pihak berdomisili di luar daerah hukum pengadilan, panggilan atau pemberitahuan kepadanya dapat disampaikan secara elektronik dan ditembuskan kepada pengadilan di daerah hukum tempat pihak tersebut berdomisili. Hakim atau hakim ketua dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik pada sidang pertama guna kelancaran persidangan elektronik. Jadi sebelum melakukan persidangan, di sini hakim memberikan penjelasan bagaimana tata cara melakukan persidangan secara elektronik. Nah, persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat. Setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sedangkan dalam perkara yang tidak memerlukan mediasi, persetujuan diberikan pada sidang yang dihadiri oleh kedua pihak. Hakim atau hakim ketua menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik, dan duplik. Setelah terlaksananya persidangan elektronik dengan acara penyampaian duplik, hakim atau ketua hakim menetapkan jadwal dan acara persidangan berikutnya hingga pembacaan putusan. Nah, dalam pasal 22 ayat 1 Perma 1 2019, persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dilakukan dengan produser sebagai berikut, yaitu para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, hakim atau hakim ketua menuliskan dokumen elektronik kepada para pihak. Persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Patut diperhatikan bahwa dalam pasal 27 Perma 1 2019 menegaskan bahwa persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui sistem informasi pengadilan pada jaringan internet publik secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan yang pada poin terakhir, manfaat e-court di sini. Manfaat e-court yang bisa saya sampaikan ada 3, yaitu e-court sangat efektif untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga para pihak dan advokat yang kerap antri cukup lama saat harus bersidang ke pengadilan. Mungkin karena banyak terjadi permasalahan pelik di Indonesia, entah itu dalam masalah hukum dagang atau hukum militer atau hukum keluarga atau hukum yang lain, sehingga pengadilan sering terjadi antri ke pengadilan. Dan dengan adanya e-court di sini, salah satu manfaatnya ya dalam menghemat waktu, sangat efektif dalam menghemat waktu, biaya, serta pembayaran dan tenaga dan lain sebagainya. Dan yang kedua, e-court juga dapat membantu jalannya persidangan di masa pandemi, di mana adanya PPKM menyusahkan adanya persidangan di pengadilan. Dan kita tahu bahwa di masa pandemi kita harus menjaga jarak dan tidak boleh untuk pergi kemana-mana tanpa sesuai protokol kesehatan. Jadi dengan adanya persidangan e-court di sini sangat membantu para penggugat dan yang ingin mengajukan gugatan kepada pengadilan dengan cara persidangan melalui e-court. Dan yang terakhir, yaitu e-court merupakan bagian dari upaya pengadilan untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dan para pencari keadilan, justice seeker. Ya, mungkin sampai di sini saja bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf jika terjadi kesalahan kata atau yang lain. Dan untuk pertanyaan, bisa kita diskusikan dalam grup. Setelah ini saya akan
memberikan waktu kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan di grup dan bisa kita diskusikan pada esok hari, tepat pada pelajaran peradilan agama di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.